Wali Kota beserta jajaran Forkopimda Kota Bandung. Hadirin yang kami hormati, rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bandung akan kita mulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Rok. Latihan penghormatan. Hormat. Rok. Tegak. Rok. Istirahat di tempat. Rok. Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bandung Minggu 1 Juni 2025 dengan tema Memperkokoh Ideologi Pancasila yang ke-80 menuju Indonesia Raya dimulai. Wali Kota Bandung bertindak selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan. Pada postur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan naskah Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan naskah pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin tamu undangan, disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara membacakan naskah pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Silakan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Kota Bandung atau yang mewakili baik dari TNI, kepolisian, dan juga yang mewakili pimpinan DPRD Kota Bandung. Juga yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer 209 Kota Bandung. Juga hadir bersama kita semuanya, seluruh jajaran OPD dan kewilayahan Pemerintahan Kota Bandung. Dan juga hadir bersama kita Ketua TPPKK Kota Bandung, Ketua Bidang 1 TPPKK Kota Bandung, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung. Para pimpinan instansi vertikal dan lembaga di Kota Bandung, pimpinan BUMD Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Bandung, dan juga tentu saja para seluruh anggota masyarakat, baik sebagai individu maupun mewakili lembaga, mewakili organisasi kemasyarakatan, dan mewakili komunitas masing-masing.
Hari ini izinkan saya, Wali Kota Bandung, akan menyampaikan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Mari bersama-sama kita ucapkan dulu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama memperingati lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025 di Kota Bandung yang sejuk dan membahagiakan ini. Hari ini tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi Pancasila adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan kami mengajak kita semua untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita melaksanakan kebenekaan yang bukanlah menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, Asta Cita menjadi 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah, kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila melahirkan ketimpangan, kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks ini, tantangan terhadap ideologi bangsa kita pun semakin nyata. Kita saksikan sendiri, paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi hingga disinformasi mengancam kesatuan dan persatuan sosial Indonesia. Oleh karena itu, melalui Asta Cita dari Presiden Prabowo, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, baik secara intelektual dan juga tangguh secara karakter, serta kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Berbagai macam bentuk usaha, mikro, kecil, menengah, bahkan besar sekalipun, harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan dalam bentuk koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Semuanya harus diberdayakan
sebagai bagian dari niat dan tekad kita memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal dalam gerbong kemajuan bangsa ini. Keempat, dalam ruang digital. Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi berita-berita palsu, ujaran kebencian, provokasi dengan sebuah kemampuan baru yang bernama literasi digital. Tapi tidak menghilangkan semangat lama, yaitu semangat gotong royong. Hadirin sekalian, perlu kami tekankan bahwa BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila serta terus berkomitmen menghadirkan berbagai macam program strategis. Pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarus utamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh BPIP. Kita semua sebagai elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, tokoh agama hingga para pelajar dan pemuda, memiliki peran menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Kita jadikan momentum hari lahir Pancasila 1 Juni bukan hanya seremonial, tapi momen memperkuat komitmen kita terhadap nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan adalah cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia maju secara teknologi dan juga kuat secara moral. Kita ingin Indonesia sejahtera, tidak hanya di angka-angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonomi dan militernya, tetapi karena keluhuran budi dan kebijaksanaan kita semua. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa kita tidak hanya di tangan kita, tetapi juga kita bersama-sama ingin mewujudkan makna kata Indonesia Raya. Maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan dan setiap langkah bergotong royong, setiap langkah menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi berkarya, berbangsa, dan bernegara demi Indonesia yang adil dan makmur. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, ditandatangani. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Izin, kami akan memandu doa menurut agama Islam. Kepada penganut agama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah yang Maha Pemurah, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan tangan menengadah keharibaanmu penuh harap, dengan hati dan pikiran menunduk khusyuk penuh kerendahan, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang tanpa batas, nikmat kebangsaan berbalut cinta, kasih dan sayang.
Ya Allah yang Maha Agung, dengan kemuliaan-Mu yang membimbing segala sesuatu, 1 Juni 1945 Engkau bimbing hamba-hamba pilihan-Mu untuk duduk penuh cinta, berdiri tegak bersuara merumuskan cara menjaga Nusantara. Bimbing kami ya Allah dengan cara yang sama untuk memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Ya Allah yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu yang tak tertandingi, berilah kami ketabahan, kokoh menjaga kemanusiaan dalam keadaban. Bimbing kami ya Allah dalam menjaga setiap jengkal tanah Indonesia. Ajarkan hati dan langkah kami untuk berlaku adil tanpa membeda-beda. Ya Allah yang Maha Perkasa, dengan kuasa-Mu yang meliputi seluruh semesta, hindarkan negeri kami dari kezaliman, ketidakadilan, ketidakadaban, dan perpecahan. Jauhkan bumi kami dari saling curiga, saling fitnah, dendam, dan permusuhan. Eratkan hati kami dalam persaudaraan sepanjang zaman, sebagaimana pendiri bangsa telah mengajarkan keteladanan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari